Cerita dimulai di sebuah bar kelas atas yang ada di Dubai, di mana di sini Agent Navabi terlihat sedang duduk sendirian. Tapi tak lama kemudian, seorang pria menghampirinya dan setelah mereka berbincang cukup lama, pria itu membawa Navabi ke kamar hotelnya. Namun tak lama setelah mereka memasuki kamar hotel itu, inilah yang terjadi. Pria itu terjatuh dan tewas di atas mobil yang terparkir. Kemudian scene berpindah di sisi Agent Kin dan Tom, di mana di sini Kin minta nama pemasok senjata untuk Berlin, karena jika tidak, Kin tidak akan memberikan selimut yang telah diminta oleh Tom. Awalnya, Tom sangat berbelit-belit menjawab pertanyaan Agent Kin itu karena berharap Kin mau melepaskannya dari tempat ini. Namun setelah Kin mencoba beranjak pergi, Tom pun akhirnya memberitahu nama pemasok senjata Berlin, yaitu Stefan Volkov, yang dapat mengatur pertemuan dengan Berlin. That wasn't so hard, was it? Setelah dari tempat ini, Agent Kin dan Navabi mendatangi Reddington di sebuah toko kaset, di mana di sini Reddington memberikan kasus blacklist kali ini, yaitu The Scimitar, seorang pembunuh yang disewa pihak Iran untuk membunuh ilmuwan nuklir dari Amerika. Karena ternyata pria yang tewas di scene awal tadi adalah seorang ilmuwan nuklir dari Iran, dan Navabi saat itu ternyata sedang melakukan operasi gabungan antara Mossad dan CIA yang menewaskan ilmuwan nuklir dari Iran itu. Tapi untuk detailnya, Navabi tidak bisa memberitahu. Namun kita bisa asumsikan Navabi lah yang membunuh ilmuwan Iran itu. Kemudian Reddington mengungkapkan yang terpenting saat ini adalah melindungi ilmuwan nuklir Amerika yang akan menjadi target The Scimitar. Karena menurut sumber atau aset Reddington, The Scimitar sudah berada di Amerika. And according to my sources, he's already on US soil. Dan akibat informasi yang diberikan Reddington ini, Cooper terpaksa bertemu dengan wakil Laksamana yang bernama Evan, di mana Cooper memberitahu tentang ancaman yang menargetkan ilmuwan nuklir Amerika. Dan ternyata ada 3 ilmuwan yang kemungkinan bisa menjadi target. Namun Evan akan menempatkan 2 di antaranya ke fasilitas perlindungan saksi. Sementara ilmuwan satunya yang bernama Amalia, Evan mengaku akan sulit karena Amalia adalah seorang profesor yang dijadwalkan memberi ceramah di sebuah hotel. Tapi untuk itu, Cooper menyuruh timnya untuk melacak The Scimitar. In the meantime, we need to track this scimitar before he's able to ID our team. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seseorang mencetak foto pria yang baru saja keluar dari kantor Dinas Keamanan dan Pertahanan atau DOD. Dan pria ini memberikan foto yang baru saja dicetaknya kepada pria yang identik dengan tato di tangannya. Namun saya bisa asumsikan bahwa pria yang identik dengan tato di tangannya ini adalah The Scimitar, target Agent Kin dan kawan-kawan. Stefan Volkov, thank you for meeting with me. Sementara di sisi Agent Kin, dia akhirnya bertemu dengan Stefan Volkov, pemasok senjata untuk Berlin. Dan di sini, Agent Kin meminta Volkov untuk mengatur pertemuan dengan Berlin. Awalnya, Volkov menolak permintaan Agent Kin itu. Tapi setelah Agent Kin mengancamnya, Volkov akhirnya bersedia untuk mengatur pertemuan dengan Berlin. Dan ternyata setelah Agent Kin dari sini, dia memberitahu Reddington tentang pertemuannya dengan Volkov itu. Karena Agent Kin ingin Reddington yang ada di pertemuan nanti untuk membunuh Berlin. You'd rather see Berlin dead than arrested. Berlin killed Mira. Reddington yang mengetahui itu pun bertanya kepada Agent Kin bagaimana dia bisa mengetahui tentang Volkov. Agent Kin pun menjawab bahwa dia mendapatkan informasi dari kontaknya yang ada di FBI. Tapi Reddington yang mendengar jawaban Kin itu berkata bahwa dia tidak mempercayainya karena Reddington yakin bahwa Tom lah yang sudah memberikan informasi itu. Tapi Agent Kin tetap tidak mau mengakuinya, di mana dia berkata bahwa Kin sudah membunuh Tom. Yang pada akhirnya Reddington yang tak mau memaksa Kin untuk mengungkapkan yang sebenarnya menyuruh Agent Kin untuk memberitahu Reddington jika sudah mengetahui lokasi pertemuan dengan Berlin nantinya.
Let me know when Volkov gets a time and location on Berlin. Kembali ke kasus, Donald memberitahu Agent Kin bahwa Departemen Pertahanan atau DoD menemukan kamera keamanan milik Iran di kantor lapangan selama penyisiran rutin. Dan setelah Aram mengaktifkan kamera itu, Aram berhasil melacak lokasi sumbernya. Namun setelah Agent Kin dan kawan-kawan ke lokasinya, mereka hanya menemukan catatan tentang aktivitas pengawasan dan latar belakang Jonathan Rees, pria yang keluar dari kantor dinas pertahanan tadi, yang membuat Kin berspekulasi bahwa Jonathan adalah salah satu target The Scimitar. Namun setelah Agent Kin dan Donald menemukan Jonathan di suatu tempat, inilah yang terjadi. I'll explain in the car. Sebuah tembakan terjadi tapi tak mengenai siapapun, dan akibat itu Kin segera membawa Jonathan menggunakan mobilnya. Tapi tak lama kemudian, dua orang pria menggunakan sepeda motor mengejarnya lalu memasukkan granat kejut ke dalam mobil yang membuat mobil mengalami kecelakaan. Dan setelah itu, Agent Kin terbangun di sebuah kamar rumah sakit dan terlihat Donald juga sudah ada di sana. Kemudian Agent Kin bertanya kepada dokter rumah sakit ini, apakah Jonathan yang ada di dalam mobil berada di rumah sakit ini juga? Di mana dokter ini menjawab bahwa ambulan rumah sakit hanya membawa Agent Kin dan Donald. Mendengar itu, Agent Kin pun meminjam telepon rumah sakit ini untuk menghubungi Cooper. Di mana Agent Kin memberitahu Cooper bahwa dia sekarang berada di rumah sakit Bethesda bersama Donald, dikarenakan anggota The Scimitar menyerang kendaraannya saat membawa Jonathan, anggota Departemen Pertahanan itu. Dan untuk itu, Agent Kin menyarankan Cooper untuk menyuruh DoD membatalkan saja pidato Profesor Amalia dan memasukkannya ke tempat perlindungan. Cooper mendengar itu berkata bahwa dia akan melaksanakan itu dan menyuruh Agent Kin untuk beristirahat saja terlebih dahulu karena Navabi sedang menuju rumah sakit Bethesda untuk menjenguk Agent Kin. Namun setelah Kin menutup teleponnya, dia merasa aneh karena teleponnya terlihat kotor dan saat ini dia tidak mengetahui dikarenakan apa. But I have to say, this is pretty delicious. Sementara di sisi Reddington, kita melihat dia sedang bersama dengan Zoe. Dan di sini, Zoe terlihat memakan sesuatu dan minum wine yang dibawa oleh Reddington. Namun tak lama setelah Zoe meminum wine-nya, Zoe merasakan sangat pusing karena ternyata Reddington membius Zoe. Tapi Reddington berkata kepada Zoe bahwa dia tidak akan menyakitinya. Namun kenapakah Reddington membius Zoe? Kita tunggu saja di scene yang memperlihatkan Zoe lagi. There is no DoD employee named John Reese, not in DSS, not in any sector. Kemudian kita kembali ke kasus dan di sini Cooper bertemu dengan Evan, pemimpin DoD, di mana Evan memberitahu Cooper ternyata nama Jonathan tidak ada dalam kesatuan DoD. Lalu Aram juga mendapat kabar dari rumah sakit Bethesda bahwa tidak ada pasien bernama Agent Kin maupun Donald, yang akhirnya membuat mereka berspekulasi bahwa The Scimitar menjebak Kin dan Donald untuk mendapatkan nama ilmuwan nuklir yaitu Profesor Amalia. This was all a con done to expose Amelia Collins. So, dan benar saja, dokter yang merawat Agent Kin tadi ternyata adalah The Scimitar dan Jonathan ternyata adalah anak buahnya. Kemudian Navabi mengetahui FBI tak bisa berbuat banyak untuk menemukan Agent Kin dan Donald yang mungkin dalam bahaya. Akhirnya secara pribadi meminta bantuan Reddington. Di mana di sini Navabi memberitahu Reddington bahwa dia mungkin mengetahui seseorang yang bernama Ali Hassan, target operasi besar dari Mossad. Yang menurut Navabi Hassan ini bisa memberitahu lokasi The Scimitar. Reddington yang mengetahui itu berkata mungkin Navabi akan mendapatkan masalah dari Mossad nantinya karena telah membongkar target Mossad yang seharusnya tidak dilakukan oleh Navabi. Tapi Navabi mendengar itu berkata bahwa dia tidak peduli dan akan menanggung resikonya agar bisa menyelamatkan timnya yaitu Kin dan Donald. Setelah mendengar jawaban Navabi itu, Reddington mengungkapkan alasannya kenapa dia membawa kasus The Scimitar kepada Navabi. Karena ternyata The Scimitar mempunyai nama lain yaitu Walid Abu Sita. Navabi yang mendengar nama Walid terlihat sangat terkejut karena Navabi mengetahui bahwa Walid Abu Sita adalah orang yang memerintahkan pengeboman yang telah menewaskan saudaranya Sahin Navabi.
Walid Abu Sitta is the man who ordered the bombing that killed my brother. Yes. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Hasan di rumahnya yang terlihat sangat mewah, di mana di sini Reddington maupun Navabi meminta untuk memberitahu agar bisa menemukan The Scimitar, karena jika tidak, Reddington akan mengirim Hasan ini ke penjara yang ada di Israel, yang pada akhirnya Hasan yang tak ingin itu terjadi akhirnya memberitahu Reddington dan Navabi tentang lokasinya. Sementara di sisi Agent Kin, dia akhirnya mengetahui bahwa rumah sakitnya ternyata palsu, dan Agent Kin mencoba melarikan diri dari rumah sakit palsu ini bersama Donald, yang pada akhirnya dalam usahanya untuk melarikan diri, Agent Kin berhasil melumpuhkan salah satu anak buah The Scimitar, dan tak lama kemudian Navabi juga tiba di lokasi ini. Sementara di sisi The Scimitar atau Walid Abu Sitta, ternyata dia berhasil mendapatkan Profesor Amalia yang sedang berada di kamar hotel menunggu acara pidatonya. Dimana di sini Walid berkata bahwa Amalia akan membayar atas apa yang telah dilakukan pemerintahnya. Tapi sebelum itu, Walid ingin Amalia membantu membuat senjata nuklir untuk Iran, dan senjata itu rencananya akan digunakan Iran untuk menyerang Amerika. Bersama dengan ini ternyata Cooper tiba di hotel ini untuk menjemput Amalia. Namun saat Cooper tiba di kamar hotelnya, mereka hanya menemukan pengawal Amalia yang tidak sadarkan diri. Let's just hope she's still in the building. Nobody leaves till we find Collins. Mengetahui itu, Cooper menyuruh anak buahnya untuk menutup hotel dan tidak boleh membiarkan siapapun meninggalkan hotel, karena Cooper yakin Walid masih ada di dalam hotel ini. Dan tak lama kemudian, Agent Kin, Donald, dan Navabi juga tiba di hotel ini, di mana mereka menyuruh semua tamu hotel untuk masuk kembali ke dalam. Namun Agent Kin melihat ada satu orang yang sedang mendorong kereta berisi tas dan tidak mau mendengarkan perkataan Agent Kin, karena ternyata pria itu adalah target mereka yang sedang mencoba melarikan diri membawa Profesor Amalia. Dan setelah Agent Kin mengetahuinya, inilah yang terjadi. Anak buah Walid datang menggunakan mobil dan Walid akhirnya berhasil melarikan diri, tapi Walid gagal membawa Profesor Amalia ikut bersamanya. Kemudian kita melihat Walid tiba di rumah Hasan untuk mengatur ulang rencananya yang telah gagal mendapatkan Amalia. Namun dia sangat terkejut karena tidak menemukan Hasan, melainkan Reddington yang sedang menunggunya. So relieved when the people I'm chasing come to me. Dan tak lama kemudian, Navabi tiba di rumah Hasan sendirian setelah mendapatkan pesan dari Reddington. Dan Navabi, dia sangat terkejut karena ternyata The Scimitar atau Walid Abu Sitta ada bersama Reddington. Dimana di sini Reddington berkata bahwa dia memberikan Walid sebagai hadiah untuk Navabi, dan Reddington menyerahkan semua keputusannya di tangan Navabi, seperti menyerahkan Walid kepada FBI atau membunuhnya, karena FBI juga tidak mengetahui Walid ada di sini. Dan tak lama kemudian, Dembe memberitahu Reddington bahwa Agent Kin baru saja menelpon memberitahu tentang lokasi pertemuan dengan Berlin. Reddington yang mengetahui itu pun meninggalkan Navabi berdua dengan Walid. I have an appointment that can't be rescheduled. Don't do anything I wouldn't do. Dan setelah Reddington pergi, Navabi pun menanyakan kepada Walid tentang pemboman di Pisin yang menewaskan saudaranya Sahin Navabi. Di mana di sini Walid berkata bahwa pemboman di Pisin adalah aksi bom bunuh diri, dan Walid mengungkapkan bukan dia yang memerintahkan pemboman itu. Dan Walid juga mengaku dia mengenal Sahin Navabi dan pernah berbicara dengannya pada hari Sahin tewas. Namun jika Navabi menganggap saudaranya hanyalah anak muda yang tewas karena keluguannya, Walid mengungkapkan Navabi tidak mengenal saudaranya sendiri. You know nothing. Navabi yang mendengar itu terlihat sangat kesal dan menampar wajah Walid, lalu berkata akan membunuh Walid ini karena telah menjelekkan saudaranya yang sudah tewas. Sementara Walid yang mendengar ancaman Navabi itu berkata, jika Navabi membunuhnya, maka itu akan menjadi pembunuhan berdarah dingin. Dan untuk itu, Walid menyarankan untuk menghubungi Mossad, CIA, atau FBI agar semuanya cepat selesai.
Namun apakah keputusan Navabi tentang Walid ini, apakah dia akan membunuhnya atau menyerahkannya kepada FBI? Dan saat malam tiba, ternyata Walid ditemukan oleh kepolisian lokal tewas di suatu tempat. Dan di sini Agent Kin dan Navabi ada di TKP, di mana Agent Kin bertanya kepada Navabi bahwa itulah The Scimitar sekarang telah tewas dengan satu tembakan di kepala. Namun di sini Agent Kin bingung siapa yang sudah membunuhnya. Tapi kita bisa asumsikan bahwa yang membunuhnya adalah samar Navabi. Tapi di sini Agent Kin tidak mengetahuinya. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini, di mana Blacklist kali ini tewas di tangan Navabi karena permasalahan pribadi. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Agent Kin menemui Tom, di mana di sini Kin memberitahu Tom bahwa Volkov sudah memberikan lokasi pertemuan dengan Berlin, dan sekarang Reddington menuju pertemuan itu, di mana Kin berharap Reddington akan membunuh Berlin. Tom yang mendengar itu berkata apa yang akan dilakukan Agent Kin terhadapnya jika Berlin sudah mati dibunuh oleh Reddington. Apakah Kin akan membunuh Tom atau melepaskannya, karena Tom tahu dirinya sudah tidak berguna lagi jika Berlin sudah tewas. Kin yang mendengar itu menjawab bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Namun Tom yang mendengar jawaban Kin itu berkata jika memang Kin harus membunuhnya, maka Tom meminta saat itu terjadi Kin harus melihat matanya saat melakukannya. Just do me a favor. Look me in the eyes when you do it. Sementara di sisi Reddington, dia baru saja tiba di lokasi pertemuannya dengan Berlin. Dan di sini Berlin terlihat terkejut karena bukan Volkov yang datang, melainkan Reddington. Dimana di sini Reddington mengungkapkan kepada Berlin Volkov telah mengkhianatinya dengan melakukan kesepakatan bersama Agent Kin. Dan Agent Kin menyuruh Reddington datang ke sini berharap Reddington membunuh Berlin. Namun Reddington mengungkapkan dia memiliki rencana lain, karena dia bisa saja menyuruh 7 anak buahnya datang ke sini untuk membunuh Berlin. Tapi Reddington lebih memilih untuk tidak, karena Reddington ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Berlin dan Reddington, di mana Berlin menyangka bahwa Reddington lah yang sudah membunuh putri Berlin. Tapi sekarang Reddington bisa membuktikannya bahwa bukan dialah yang sudah membunuh putri Berlin, karena ternyata putri Berlin sampai saat ini masih hidup. Awalnya Berlin tidak mempercayai perkataan Reddington itu, tapi setelah dia melihat Zoe, Berlin terlihat sangat terkejut karena ternyata Zoe adalah putrinya. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, karena ini adalah scene penutup cerita kali ini. Tapi kita akan mengetahuinya di cerita selanjutnya. Assalamualaikum para set Reddington yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian tetap dan selalu baik-baik saja. Kali ini kita sudah masuki season 2 episode 8. Dan episode kali ini saya memastikan akan sangat menarik untuk disaksikan. Karena kali ini kita akan mengetahui detail bagaimana ceritanya Agent Kin menahan Tom dan menyembunyikannya dari Reddington, dan apa yang akan dilakukannya terhadap Tom. Dan untuk cerita sebelumnya, kita akhirnya mengetahui bahwa Zoe adalah anak dari Berlin, dan selama ini Berlin menganggap Zoe telah dibunuh oleh Reddington. Namun di scene akhir di episode sebelumnya, Reddington berhasil menyelesaikan kesalahpahaman Berlin yang menganggap Reddington telah membunuh putrinya. Karena di scene akhir di episode sebelumnya, Berlin sangat terkejut melihat putrinya yang ternyata masih hidup. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya.
Cerita dimulai 4 bulan sebelumnya di saat insiden Agent Keane menembak Tom, di mana saat itu Reddington mencoba ingin memastikan kematian Tom dengan menembaknya sendiri. Tapi Agent Keane berkata bahwa dia yang akan melakukannya karena Tom adalah suaminya. Ya akhirnya Reddington bersedia mengikuti keinginan Agent Keane dan meninggalkan Keane berdua dengan Tom. Namun setelah Reddington pergi, ternyata Agent Keane mencoba menyelamatkan Tom yang sekarat dengan membawanya ke suatu tempat lalu meminta bantuan temannya Ellie untuk menyelamatkan Tom. Yang pada akhirnya Tom berhasil selamat dan Agent Keane meminjam sebuah kapal kepada temannya lagi yang tak terpakai untuk menyembunyikan Tom di sana agar tidak diketahui Reddington. Dan saat itu Agent Keane meminta bantuan Ronaldo ini, salah satu CI atau Ban Paul Mira Malik, untuk mengawasi Tom di kapal ini. Monarch Douglas in Warsaw, it's where Berlin keeps his money. Kemudian hari-hari pun berlalu di mana Agent Keane setiap harinya menginterogasi Tom untuk memberikan informasi tentang Berlin yang sudah membunuh Mira Malik. Dan akibat ini, kita akhirnya mengetahui bahwa kasus Bank Monarch Douglas di episode yang lalu itu, Tom yang sudah membantu Agent Keane memberikan nomor rekening Berlin yang ada di Bank Monarch Douglas. Dan saat itu, Reddington berhasil mendapatkan semua aset milik Berlin yang dia gunakan untuk menyelamatkan mantan istrinya dari tangan Berlin. Namun saat itu, Agent Keane hanya berdiam saja setelah Reddington bertanya bagaimana dia mengetahui tentang rekening Berlin yang ada di Bank Monarch Douglas. Dan di saat bulan kedua Agent Keane menahan Tom, dia juga mencari tahu tentang siapa Reddington dari Tom. Namun Tom berkata bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang Reddington. Namun saya bisa asumsikan Tom memang berkata yang sejujurnya tentang Berlin, tapi dia menyembunyikan kebenaran tentang Reddington kepada Agent Keane. Dan itulah kisah bagaimana Tom bisa berada di tempat ini sekarang, karena Agent Keane mencoba mencari informasi sebanyak mungkin dari Tom tentang Berlin tanpa sepengetahuan Reddington. Your daughter told me your name is Milos Kirkov. Sementara di sisi Reddington yang menyambung kejadian episode sebelumnya, Berlin akhirnya mengakui bahwa dia selama ini telah salah sangka terhadap Reddington. Dan di sini Reddington pun bertanya kepada Berlin mengapa dan bagaimana Berlin bisa menuduh Reddington telah membunuh putrinya. Di mana Berlin akhirnya menceritakan bahwa di tahun 91 ada pengeboman di Kursk di Rusia yang menewaskan petinggi KGB maupun Stasi dari Rusia. Dan saat itu rumor beredar bahwa pihak Amerika yang melakukannya. Dan satu nama yang muncul yaitu Reddington. Dimana saat itu Reddington diberitakan mencari Zoe yang membuat Berlin dituduh mengkhianati Rusia dan membuatnya harus dipenjara di Gulag. Namun saat itu ternyata seseorang yang menggunakan nama Reddington menyelamatkan Zoe dan memalsukan kematiannya yang membuat Berlin berpikir bahwa putri Berlin tewas akibat seseorang yang menggunakan nama Reddington. Tapi sebetulnya saat itu Zoe dengan sukarela untuk diselamatkan karena Zoe sangat membenci ayahnya dan tak ingin memiliki hubungan lagi. Yang pada akhirnya Zoe memberitahu bahwa dia tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang mengaku Reddington. Tapi dia mendengar bahwa anak buahnya memanggil dengan julukan The Decembrists atau December yang dikenal saat itu sebagai anggota revolusioner Rusia. Setelah Zoe memberitahu, dia pun akhirnya pergi meninggalkan tempat ini dan Reddington memberikan sebuah telepon kepada Berlin karena Reddington akan menelpon Berlin untuk bekerja sama mencari The December yang sudah menggunakan nama Reddington dan membuat Reddington harus mendapatkan musuh yang cukup merepotkannya, yaitu Berlin. But what? The Decemberists. Kemudian scene berpindah di atas kapal tempat Agent Keane menahan atau menyembunyikan Tom. Dimana di sini Agent Keane dan Ronaldo berdiskusi tentang apa yang akan dilakukannya terhadap Tom. Namun Agent Keane berencana akan menyerahkan Tom kepada FBI. Namun Ronaldo dia lebih memilih untuk membunuh Tom karena Ronaldo yakin jika Keane menyerahkan Tom kepada FBI, Ronaldo maupun Keane akan ditangkap dan Ronaldo tak ingin itu
itu sampai terjadi. Dan tak lama kemudian, Agent Keen mendengar ada seseorang yang sedang menaiki kapal, yang ternyata adalah petugas keamanan yang menjaga galangan kapal, dan kita sebut saja dia Johnny. Di mana Johnny ini mendapatkan laporan bahwa ada yang menaiki kapal ini tanpa izin. Dan di sini Agent Keen beralasan bahwa itu adalah dia, anggota FBI yang sedang mencari buronan. Johnny pun pergi setelah mendengar alasan Agent Keen. Namun setelah itu, DMB menelpon Agent Keen menyuruh untuk mendatangi Reddington, karena Reddington akan memberikan kasus untuk Agent Keen. Kursk, 1991. Agent Keen pun mendatangi Reddington di suatu tempat, dan terlihat di sini asetnya yaitu Brimley bagian interogasi sedang menginterogasi seseorang untuk mencari informasi tentang pengeboman di Kursk. Namun saat ini Brimley berkata bahwa kali ini akan cukup sulit mengorek informasi dari pria yang ada di ruangan itu, karena pria itu cukup keras menahan informasi yang diketahuinya. Tapi Reddington menyuruh Brimley untuk lebih keras agar pria itu mau memberikan informasinya. Keep pushing. Kemudian setelah itu Reddington mengungkapkan kepada Agent Keen bahwa Reddington dan Berlin telah bekerja sama untuk mencari The December, seseorang yang membuat Berlin melawan Reddington. Karena Reddington mengungkapkan Berlin hanyalah pion yang dimanipulasi untuk melawan Reddington. Dan di sini Agent Keen merasa kecewa karena Reddington bukannya membunuh Berlin, tapi malah bekerja sama dengan orang yang sudah menyebabkan kematian Mira Malik dan membuat Cooper sekarat. Namun Reddington yang mendengar itu berkata bahwa Berlin akan bertanggung jawab atas tindakannya, tapi setelah Reddington mendapatkan nama orang yang sudah menyebabkan Berlin melawan Reddington yang dikenal sebagai The December, dan Reddington menyarankan Keen untuk membantunya mencari The December, orang yang sebenarnya dalang di balik kematian Malik. The Decemberists. I suggest you help me find him. Yang pada akhirnya Agent Keen pun memberitahu timnya untuk mencari blacklist kali ini, yaitu The December. Karena Reddington tak akan menyerahkan Berlin jika dia belum mengetahui sosok The December. Dan tak lama kemudian, dengan kepintarannya Aram, dia berhasil mengidentifikasi yang mereka curigai sebagai The December yang memiliki nama Kirill Morozov. Dimana setelah melihat itu, Cooper mengungkapkan Morozov 20 tahun yang lalu adalah pegawai tingkat rendah di KGB. Namun saat ini, Morozov adalah salah satu pria paling berkuasa yang ada di Rusia. And today? One of the most powerful men in Russia. Yang pada akhirnya, Cooper meminta izin kepada atasannya yaitu Raven Wright untuk mengirim Agent Keen ke Moskow untuk menginterogasi Morozov. Namun Raven menolak keinginan Cooper karena Morozov pejabat tinggi di Rusia, dan Raven tak mau mengambil resiko yang mungkin saja bisa membuatnya mendapatkan masalah yang cukup serius. Yang pada akhirnya, Agent Keen yang mengetahui FBI tak bisa berbuat apa-apa mengenai Morozov memberitahu Reddington tentang Morozov yang dispekulasikan FBI adalah The December. Kirill Morozov. Mengetahui itu, Reddington pun mengajak Berlin untuk mendatangi Morozov di Moskow. Di mana di sini Reddington memberitahu bahwa Morozov adalah The December, orang yang sudah menjebak Berlin untuk melawan Reddington. I've made Morozov millions. Milosh, focus. Sementara Reddington dan Berlin menuju Rusia, di sisi lain kita melihat Johnny yang penasaran memeriksa kapal tempat Tom ditahan. Dan dia akhirnya menemukan Tom yang terantai di sebuah ruangan kapal. Namun selang beberapa saat, Ronaldo menelpon Agent Keen memberitahu untuk datang ke kapal sekarang. Dimana setelah Agent Keen tiba, Ronaldo memberitahu bahwa dia menemukan Johnny ada di ruangan ini saat dia tiba. Dan sekarang, Ronaldo mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa melepaskan Johnny begitu saja karena sudah melihat tentang keadaan Tom. Dan Tom, dia menyarankan Agent Keen untuk membunuh Johnny saja karena Tom yakin setelah Keen melepaskan Johnny, Tom berkeyakinan Johnny akan melaporkannya ke polisi, dan itu bisa membuat Agent Keen, Ronaldo, dan Tom akan ditangkap kepolisian. Agent Keen mendengar itu berkata bahwa dia tidak bisa membunuh warga lokal karena Agent Keen bukanlah pembunuh, dan Keen akan tetap melepaskan Johnny saja. Namun di saat Agent Keen lengah, inilah yang terjadi. Keep him here temporarily until we can find another.
Tom berusaha membunuh Johnny dan Ronaldo mencoba menahan Agent King yang ingin menolong Johnny. Tapi yang pada akhirnya Tom berhasil membunuh Johnny dan berkata kepada Agent King untuk menghubungi Mr. Kaplan. I think maybe you should call Mr. Kaplan. Kembali ke Reddington bersama Berlin yang sudah tiba di Moskow, kita melihat anak buah Berlin berhasil membunuh semua pengawal Morozov saat Morozov memasuki lift di suatu gedung. Dan di sini Reddington sangat terkejut karena ternyata Morozov bukanlah The December, melainkan orang yang hanya disuruh untuk melakukan pemboman di Kursk. Awalnya Morozov tak mau memberitahu siapa itu The December, tapi yang pada akhirnya Morozov memberitahu bahwa The December adalah dari pihak Amerika yang mempunyai nama Who is the Decemberate? Alan Fitz. Dan ternyata The December adalah Alan Fitz yang kita ketahui adalah asisten direktur intelijen nasional dan anggota senior sindikat Kabal. Setelah mendengar itu, Berlin pun tetap membunuh Morozov dan dia berencana akan membunuh Alan Fitz juga. Reddington yang mengetahui itu mencoba berbicara kepada Berlin agar menyerahkan Alan Fitz kepadanya saja, karena Reddington tak ingin Alan Fitz tewas yang bisa memicu perangnya dengan organisasi Kabal. Namun Berlin tetap bersikeras bahwa dia yang akan membunuh Alan karena Alan yang sudah menjebaknya selama ini. Alan Fitch is dead. Sementara di sisi Agent King dan kawan-kawan, akibat tewasnya Morozov, Raven terlihat sangat kesal kepada Cooper dan yang lain karena dia yakin Reddington lah yang dibalik kematian Morozov. Namun Agent King berkata Reddington telah menelpon 1 jam yang lalu mengatakan bahwa Alan Fitz sekarang dalam bahaya karena Alan terlibat pemboman di Kursk. Raven yang mendengar itu terlihat sangat marah karena menuduh Alan asisten direktur intelijen nasional sebagai teroris. Namun untuk mengantisipasi ancaman itu, Raven akan mengirim Homeland Security untuk mengawal Alan Fitz. It will happen if we tether it to foreign military investment. Sementara di sisi Alan yang sedang rapat di kantor intelijen, dia segera pergi di tengah-tengah rapat karena melihat utusan Reddington yang ingin menemuinya. Dan saat Alan bertemu dengan Reddington, Reddington mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semuanya, bahwa Alan lah dalang dibalik pemboman di Kursk yang menggunakan nama Reddington agar Berlin membunuh Reddington. Karena kita tahu Alan tak bisa begitu saja membunuh Reddington karena Reddington mempunyai fulcrum rahasia besar organisasi Kabal. Namun di sini Reddington mengungkapkan anjing peliharaannya, maksudnya Berlin, sekarang datang untuk membunuh tuannya sendiri setelah mengetahui Alan yang sudah memanfaatkannya. Alan yang mendengar itu berkata bahwa Reddington harus membantunya masalah Berlin ini karena jika Alan sampai tewas maka dia tidak bisa lagi menengahi antara Reddington dan organisasi Kabal, dimana selama ini Kabal tidak menyerang Reddington karena Alan lah yang sudah meyakinkan member Kabal yang lain agar tidak menyerang Reddington. Namun Reddington yang mendengar itu berkata bahwa dia sudah membantunya dengan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Berlin. Tapi Berlin sudah menghilang tanpa jejak dan sekarang akan mengincar keselamatan Alan ini. I have my people looking for him, but Berlin has gone into the wind. Dan setelah Alan menemui Reddington, dia dijemput Homeland Security yang ingin mengamankan Alan. Namun saat di tengah jalan, ternyata Homeland yang menjemputnya adalah anak buah Berlin. Dan akibat itu, Cooper memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Alan Fitz. Dan tak lama kemudian, Reddington datang ke Black Set karena ingin berbicara dengan Agent King. Dimana di sini Reddington mengungkapkan kepada Agent King bahwa dia mengetahui Tom masih hidup. Namun dia kecewa Agent King merahasiakan itu semua dari Reddington. Mendengar itu, King beralasan bahwa dia menyembunyikan Tom karena Reddington ingin membunuhnya. Dan Agent King, dia hanya ingin mencari informasi tentang Berlin. Namun Reddington yang mendengar itu berkata bahwa Agent King selama ini menyembunyikan Tom karena sampai saat ini Agent King masih mencintai suaminya itu. Dan Agent King belum bisa melupakannya. Dan kita bisa asumsikan apa yang dikatakan Reddington memanglah benar. Agent King masih mencintai suaminya. Itulah sebabnya Agent King tak bisa membunuh Tom. Namun Reddington mengungkapkan saat ini yang terpenting adalah menemukan Alan. Dan Reddington menyarankan King untuk bertanya kepada Tom agar bisa menemukan lokasi Berlin atau Alan.
All that matters is finding Alan Fitch. Setelah ini, Agent Keane pun pergi ke kapal tempat dia menahan Tom. Dan terlihat mayat Johnny juga masih ada di tempat ini. Dimana di sini, Agent Keane meminta kepada Tom untuk membantunya agar bisa menemukan Alan. Dan Tom, dia bersedia membantunya asalkan Agent Keane mau melepaskannya. Yang pada akhirnya, agar bisa menemukan Alan, Agent Keane terpaksa menerima persyaratan Tom itu. Dan ternyata Agent Keane melibatkan Donald tentang masalah Tom ini. Dimana di sini awalnya Donald menolak dan lebih memilih untuk memenjarakan Tom. Tapi Tom, dia berhasil mendapatkan lokasi Alan. Yang pada akhirnya Tom pun memberitahu lokasi Alan setelah Agent Keane melepaskan gelang pelacak yang ada di kaki Tom. Dan sebelum Tom pergi, inilah yang dikatakan Donald kepada Tom. Hey, pal, I'm coming for you. Good luck with that. FBI pun akhirnya pergi ke lokasi yang telah diberikan Tom. Dan FBI berhasil melumpuhkan anak buah Berlin yang ada di sini. Namun ternyata Berlin meninggalkan Alan Fitch dengan bom yang ada di lehernya. Yang pada akhirnya untuk mengantisipasi ledakan dan menjinakkan bomnya, FBI membawa Alan ke box kaca yang ada di fasilitas Blacksite. Sementara anggota bom squad mencoba menjinakkan bom yang ada di leher Alan, di sisi lain Raven datang ke Blacksite dan dia cukup senang kepada Cooper dan timnya karena sudah menemukan Alan. Namun Raven meminta untuk memberitahu informan yang sudah memberikan lokasi Alan dan menyuruhnya untuk datang ke sini karena Raven ingin informannya memberitahu juga tentang Berlin. Tapi Donald yang tak ingin Keane mendapatkan masalah memberitahu Raven dan yang lain bahwa informannya adalah Reddington, yang dimana sebenarnya kita tahu bahwa informan yang sesungguhnya adalah Tom. Tapi di sini Donald terpaksa berbohong untuk menyelamatkan Agent Keane dari masalah yang mungkin akan didapatkannya jika Raven dan yang lain mengetahui Tom adalah informannya. Please excuse my intrusion. Sementara di sisi Reddington, dia menemui Zoe dan meminta bantuannya agar mempertemukannya dengan Berlin. Karena Reddington tahu hanya Zoe yang bisa mengkontaknya. Dan sebagai imbalannya, Reddington akan memberikan identitas dan kehidupan baru untuk Zoe. Karena Reddington tahu Zoe tak ingin memiliki hubungan lagi dengan ayahnya. Yang pada akhirnya Zoe bertemu dengan Berlin di suatu kafe. Dan Berlin awalnya dia terlihat sangat senang karena putrinya mau menemuinya lagi. Tapi tak lama kemudian Berlin terlihat sangat terkejut karena ternyata putrinya sendiri telah menjebaknya. Zoe pun meninggalkan ayahnya itu dengan Reddington, di mana di sini Reddington bertanya kepada Berlin bagaimana caranya untuk menghentikan bom yang ada di leher Alan. Di mana Berlin menjawab bahwa dia tidak mengetahui caranya. I don't know. That's the wrong answer. Dan di sisi Alan, dia akhirnya pasrah dengan bom yang ada di lehernya. Karena bom squad juga sampai saat ini tidak bisa menjinakkan bomnya. Dan di sini Alan menyuruh pulang penjinak bom ini. Lalu setelah itu dia meminta kepada Cooper untuk memanggil Reddington karena Alan ingin berbicara dengan Reddington sebelum bomnya meledak. Yang pada akhirnya Reddington pun datang menemui Alan dan terlihat lampu di sekitar box kaca maupun kamera telah dimatikan. Dimana saya asumsikan Alan tak ingin siapapun mendengarkan percakapan Alan dengan Reddington ini. Dimana di sini Alan berkata bahwa dia tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dia miliki. Dan untuk itu Alan meminta Reddington untuk mendengarkannya baik-baik. Dimana Alan mengungkapkan bahwa kematiannya akan memicu serangkaian peristiwa. Dan Alan yakin para member kabal yang lain akan berusaha membatalkan kesepakatan dengan Reddington dan akan mencoba menyerang Reddington. Karena para member yang lain masih tidak percaya bahwa Reddington memiliki fulcrum. Dan selama ini Alan lah yang menjadi penengah agar member kabal yang lain tidak mengganggu Reddington. Namun untuk itu Alan menyarankan Reddington untuk berbicara dengan Mitchum dan Hobbs, dua anggota yang mungkin bersedia bersekutu dengan Reddington. Dan setelah itu Alan memberitahukan sesuatu yang sangat penting kepada Reddington, yaitu sebuah berangkas yang dia sembunyikan di St. Petersburg dengan kombinasi 8, 30, 44. Namun sebelum Alan memberitahu detailnya kepada Reddington, inilah yang terjadi.
It's in St. Petersburg, in the wall, on the second floor. Bom yang terdapat di leher Alan itu meledak dan membuat Alan tewas dengan mengerikan. Dan setelah itu, Reddington kembali menemui Berlin di tempat dia menahannya. Dan Reddington membawa sebotol vodka yang dia minum bersama dengan Berlin hingga minuman itu habis. Namun setelah minuman itu habis, inilah yang terjadi. Reddington membunuh Berlin tanpa sepatah kata pun. Dan itulah akhir kehidupan dari Berlin. Berlin akhirnya tewas juga di tangan Reddington. Namun di sini sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Apakah Reddington akan mengambil alih sindikat Berlin yang kita ketahui cukup berbahaya? Karena kita mengetahui Reddington mengetahui semua aset maupun rekening Berlin yang ada di Bank Monarch Douglas. Dan menurut saya itu mungkin saja terjadi. Karena kematian Alan akan memicu organisasi kabal untuk memulai serangannya terhadap Reddington. Dan jika Reddington memang mengambil alih sindikat Berlin, itu akan sangat baik untuk mengimbangi organisasi kabal. Namun untuk kepastiannya, kita nantikan saja di episode-episode kedepannya. Dan setelah itu, scene berpindah di mana Agent Keen berencana membersihkan mayat Johnny yang ada di atas kapal. Namun ternyata Reddington sudah menunggunya di sana. Di mana di sini Reddington memberitahu Keen bahwa mayat Johnny telah dipindahkan Ronaldo dan Mr. Kaplan sekarang ada bersamanya. Kemudian di sini Reddington membahas masalah Tom lagi, yang seharusnya Agent Keen datang kepadanya dan tak perlu menyembunyikannya dari Reddington. Dimana dengan sedih Agent Keen mengaku kepada Reddington bahwa dia tidak bisa membunuh Tom saat kejadian 4 bulan yang lalu itu. Dan Keen saat ini merasa sangat bersalah karena dia tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Reddington yang melihat itu mencoba menenangkan Agent Keen. Namun di sini kita lagi-lagi diperlihatkan bahwa Reddington tak bisa marah dengan Agent Keen meskipun Agent Keen melakukan sesuatu yang seharusnya membuat Reddington marah kepadanya. Dan setelah ini, scene berpindah di suatu tempat yang memperlihatkan Tom datang menemui Reddington. Di mana di sini Reddington memberikan amplop yang kita tidak diperlihatkan isinya. Dan setelah itu, Reddington berkata kepada Tom bahwa Tom tidak boleh lagi bertemu dengan Agent Keen. Look at me. You are never to see her again. Dan dari perkataan Reddington ini, kita bisa simpulkan bahwa Reddington melakukan kesepakatan dengan Tom dengan syarat Tom tidak boleh lagi menemui Agent Keen. Dan sebelum Tom pergi, dia juga mengungkapkan kepada Reddington dengan berkata bahwa dia selama 4 bulan di atas kapal, Tom tidak pernah sekalipun memberitahu Agent Keen hubungan Tom dengan Reddington. Yang kita bisa asumsikan hubungan yang dimaksud oleh Tom adalah tentang Reddington yang pernah menyewa Tom untuk mengawasi Agent Keen sebelum dia bekerja untuk Berlin. Yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskannya dengan detail di chapter 15. Dan itulah scene penutup kali ini. Terima kasih buat kalian karena selalu mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Seperti biasa, janganlah kalian lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit undur diri. Dan kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.